29 sampai belum sempurna. Ya. Insya Allah semoga dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita membahas penutupan pembicaraan berbicara tentang riba. Ya. Ayat yang telah kita lalui di pekan yang lalu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah dari murkanya Allah. Wadaru ma baqiya minal riba, dan tinggalkanlah semua sisa-sisa riba. Kalau sampai dulu kalian pernah tercebur dalam praktek-praktek muamalah riba, kemudian datang kepada Anda nasihat-nasihat ilahiyah dan ayat-ayat rabbaniyah yang seperti ini menerangkan kepada Anda bahwasanya riba itu haram, maka kewajiban kita kepada Anda untuk meninggalkan riba itu sebesar apapun dan sekecil apapun. Jangan sampai lagi ada sisa-sisa muamalah riba yang masih tergantung pada diri Anda. Sama ada Anda yang mempunyai hutang atau Anda yang mempunyai piutang. Anda yang dalam muamalah ribawiyah berhak untuk mendapatkan apa yang dinamakan oleh mereka sebagai bunga, ataupun Anda yang dalam muamalah mereka disebut Anda sebagai orang yang terlibat hutangnya. Anda yang berhutang maupun Anda yang mempunyai hutang. Tinggalkan bentuk-bentuk riba itu dengan resiko apapun juga, dengan manfaat sekecil apapun juga atau sebesar apapun juga. Jangan sampai kalian tergiur untuk terus tetap menjalankan praktek riba. Ya. Semua praktek-praktek muamalah riba telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan telah diterangkan keharamannya oleh Rasulullah terang-terangan di dalam khutbah beliau di Haji Wada di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan mengatakan semua riba yang telah terjadi di hari-hari jahiliyah batal. Untuk artinya saya batalkan, semuanya batal. Semua akad-akad muamalah yang ada ribanya batal semuanya, sebesar apapun ataupun sekecil apapun juga. Dan semuanya hina terletak di bawah kedua telapak kakiku. Saya pijak-pijak. Maksudnya apa? Tidak ada muamalah riba yang terhormat, maka wajib untuk ditinggalkan. Kalau sampai Anda ketika meninggalkan dikejar-kejar oleh sang pelaku ribanya, enggak, kamu harus bayar lebih, kamu harus bayar bunganya, nggak bisa. Kenapa? Saya Muslim dan kamu juga Muslim. Tuhanmu Allah, kita sucimu Al-Quran, Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW sudah membatalkan itu semuanya, maka kita batal. Lah kenapa dulu kamu beriba? Jadi saya kurang ngerti. Dulu saya nggak tahu. Sekarang saya baru tahu. Alhamdulillah dari pengajian di Ruwahian. Jadi tahu kalau itu haram dan tidak boleh untuk terjadi sekecil apapun juga. Dan perbuatan riba menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan kebinasaan bagi sang pelakunya sekecil apapun juga, dan dia bakal binasa. Kenapa? Karena riba dosa besar. Apalagi kalau ribanya banyak, tambah gak karu-karuan. Makanya kemudian Allah dalam ayat ini mengingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk-bentuk riba. Kalau Anda dalam meninggalkan riba itu dikejar-kejar dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang ada, sana caranya gimana agar supaya hukum-hukumnya itu tidak bisa terjadi. Alhamdulillah negara ini itu hukumnya elemen. Maksudnya bisa dibayar, bisa dibeli, bisa ditelikung, bisa di ini, bisa di itu, sakar begitu. Ya. Betul. Kalau Anda, tapi jangan kemudian sengaja loh ya. Saya utang dulu yang banyak, habis itu kemudian nanti saya telikung dengan nggak bisa. Tapi kalau Anda dulu tidak tahu, kemudian terjadi pada Anda muamalah riba seperti ini,
kemudian Anda takut kepada Tuhan Anda dan Anda ingin kembali kepada aturan din Anda dan syariat Anda, maka Anda tinggalkan itu. Sedangkan Anda dikejar-kejar oleh pihak banknya, oleh pihak projectnya, oleh pihak apanya lagi nggak tahu, dan diancam dengan hukum-hukum yang berlaku, maka katakan pada mereka, tidak ada hukum-hukum manusiawi yang boleh berjalan di hadapan aturan syariat Allah, apalagi kalau dia mengaku muslim. Kalau sampai tetap mengajukan dan mengatakan hukum syariat Allah itu tidak boleh berlaku di sini dan tidak berjalan di sini, tapi yang harus dijalankan adalah hukum-hukum negatif, bukan positif ya. Hukum-hukum yang ada, demi Allah, kata-kata itu menyebabkan sang pelakunya kafir dan keluar dari lingkup keislaman. Ya ini silahkan baca lagi, saya langsung ngasih sama Pak Kiainya. Surun Nerangkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 275. Dan Allah mengatakan di penghujung ayatnya apa? Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni api neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa yang dikatakan dalam api? Siapa orang-orang yang dikatakan dalam api neraka menurut mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah? Hanya satu jenis orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, dan itu semuanya seumpun, yaitu orang-orang yang tidak mukmin. Itu yang kekal dalam api neraka. Pemakan riba jadi kekal di dalam api neraka kalau sampai kemudian dia tidak mau untuk menjalankan aturan syariat agamanya sendiri dan mengatakan ajaran syariat agamanya itu tidak boleh itu dilaksanakan, tidak bisa, tidak boleh itu dijalankan. Tapi yang kita jalankan adalah hukum positif yang ada. Tuh, kena tuh dia. Tidak tahu sinau, ngerti alasan tidak mau sinau, tapi tetap ingin menjalankan. Hati-hati, itu pintu kekufurannya namanya lewat pintu kufrul i'rab. Kekafiran itu sebabnya macam-macam. Di antaranya adalah kekafiran gara-gara dia berpaling dari mempelajari agama. Kalau suruh pelajari ilmu-ilmu dunia, seragam-seragam itu, serajin-rajinnya, kemana pun dituju oleh dia. Kuliahnya sampai ke Eropa, Amerika, hutan-hutan Afrika, nggak tahu kemana saja kuliah. Untuk urusan-urusan duniawiah. Tapi kalau untuk urusan agamanya, mengetahui hal haram, hadir pengajian aja nggak mau. Nah, gimana mau tahu? Mengkaji kitab sucinya sendiri yang dia katakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci juga nggak mau. Juga keberatan dan tidak semangat dan lain sebagainya. Nah, yang begini bahaya. Nah, ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala 278. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut di ayat yang berikutnya, fa illam taf'alu. Nah, mana ini? Fa illam taf'alu. Jika kalian tidak mau melakukan perintah yang ada di dalam firman Allah 278 ini, satu, kita diperintah untuk bertakwa. Kedua, kita diperintah untuk meninggalkan semua bentuk-bentuk riba, sekecil apapun juga. Tidak mau dinasihati, diperintah, ngeyel, tidak mau. Fa'ilan tafa'alu. Jika kalian tidak mau melakukan perintah-perintah yang ada di ayat sebelumnya ini, fa'dhanu, maka umumkan biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan dengan peperangan yang akan kalian lakukan antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nanti akan dikatakan kepada pelaku-pelaku riba ketika dibangkitkan dari kuburnya. Nanti kita saksikan bareng-bareng ya Pak. Kita saksikan bareng-bareng. Pelaku-pelaku riba dengan sengaja tahu kalau itu riba, tapi kemudian dia melakukannya dan ngeyel seperti itu juga. Itu akan bangkit dari kubur sempoyongan seperti orang kesurupan. Setelah itu akan dikatakan kepadanya, siap-siaplah kalian untuk berperang. Loh, dengan siapa saya harus berperang? Dengan Al-Jabbar, dengan Sang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mau suruh ngadapi Trump saja, suruh ngadapi Trump saja bingung kok. Suruh ngadapi Putin juga bingung, suruh ngadapi Cina apa? Xi Jinping bingung. Suruh jangan kan Xi Jinping mustuwa, suruh ngadapi Korea itu sama namanya. Kim Jong Un itu juga pusing. Suruh ngadapi di sini juga pusing.
di bulan. Ya berarti ya. Bagaimana kemudian diumumkan kepada semua yang ada di padang mahsyar. Bangun kamu. Siap-siap apa? Perang dengan siapa? Dengan Allah dan Rasulnya. Bayangkan, bangkit dari kuburan sudah dalam keadaan sejelek-jeleknya dan seburuk-buruknya, tidak ada sehelai benang pun di di badannya, apalagi pakaian perang, apalagi senjata bawaan, apalagi senjata artileri, apalagi usaha-usaha tempur, tidak ada. Hatta kalau semuanya komplit dipegang oleh dia, punya nuklir, punya bom atom, punya ini, punya itu, suruh memerangi Allah dan Rasulnya, sinten sing saged. Itu kalau di dunia saja mustahil. Tapi bagaimana kalau itu dikatakan kepada seseorang pada akhirat? Bagaimana kemudian keadaan orang tersebut? Gara-garanya cuma satu, menikmati api riba. Sebenarnya geni kok malah dilat-dilat, diplok-plok. Jelas-jelas kalau itu api, malah dimakan-makan ke sana ke sini. Teruntungkan atau merugikan dalam keadaan apapun juga, tetap saya dulu di dunia bangkrut gara-gara hutang, gara-gara riba, malah saya ketumpukan hutang sekian banyaknya. Bukan nggak mau tahu, memang aturannya begitu. Nah, tetap kamu harus bangun dan tetap kamu harus berperang dengan Allah dan Rasulnya. Kalau ada seperti itu ditantangkan, diperintah untuk berperang kepada Allah dan Rasulnya. Ada beberapa jenis orang yang diperintah untuk berperang kepada Allah dan Rasulnya. Satu, pemakan riba ini. Yang kedua, pelaku kerusakan di muka bumi. Kalau bahasa orang-orang sini sekarang, teroris, tetapi teroris asli, bukan teroris buatan barat ini atau buatan Zionis. Dan penyematan istilah teroris hari ini, coba silakan Anda cek dunia dari mulai adanya nama teroris tahun-tahun kita ini, zaman-zaman kita ini, sampai detik ini dan foto orang sampai kapan. Tidak ada yang dilabeli sebagai teroris kecuali Muslim. Bahkan aktif di dalam menjalankan agamanya dan memperjuangkan agamanya, meskipun ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan pada mereka aktivis itu, teroris, atau dai-dai, atau syekh-syekh, atau ahli-ahli ilmu yang aktif memperjuangkan syariat Islam, dilabeli sebagai teroris. Padahal teroris adalah orang yang menyebabkan rasa takut pada orang besar, orang banyak dengan bersenjata, mengadakan kerusakan. Ini kan jadi syariat dibilang teroris. Padahal orang lebih apa yang diajarkan? Tafsir, hadis, fikih, ya. Tertuduh dengan tuduhan macam-macam. Baik, ada pilihan orang yang merusak di muka bumi, mengadakan aktivitas perusakan di muka bumi, menakut-nakuti orang lain, merusak fasilitas, membunuh orang, merusak fasilitas. Nah ini namanya muharib. Ya, ini yang merusak. Kalau istilahnya sekarang itu ya kurang lebih lah. Tapi sekali lagi lah, yang disemati padanya istilah teroris hari ini tidak tepat, salah kaprah bahkan, salah kaprah. Ya. Meskipun ya ada 1, 2, 3 yang mungkin benar, tapi kalau secara umum itu akan dilabelkan kepada muslim-muslim yang aktif. Nah, ada loh, coba Anda lihat, ada nggak Nasrani teroris, Hindu Buddha teroris, ada nggak? Maka yang ada, nah ini memang begitu dia akan diarahkan terakhir-terakhirnya, pokoknya muslim yang aktif itu namanya teroris. Terakhir, muslim yang berani mengangkat apa namanya itu, sebutan jihad fisabilillah,
penegakan syariat, penegakan khilafah dan lain sebagainya, wah itu akan disemati sebagai akan dijuluki sebagai teroris. Itu senjatanya Zionis untuk membaik kaum muslimin agar supaya kaum muslimin itu wujud kaki lumpuh, tidak punya kekuatan apapun. Padahal kekuatan kita satu pada iman kita, dua pada ilmu kita. Tentunya ilmu dan tuntutan ilmu dengan amal, akhlak dan lain sebagainya. Dan yang ketiga dengan apa? Aja sinau tok. Jangan cuma zikir di pojok-pojok masjid tok, sama salat-salat jamaah, sama qiyamul lail, sama puasa tok, kurang. Apa? Angkat senjata. Untuk apa? Bela dirimu, bela keluargamu, bela agamamu, bela umatmu ketika terzalimi. Kalau kita diam saja, nggak bisa. Doa roti, doa aja takut. Apalagi kemudian membantu, memberikan bantuan material, memberikan, bahkan terakhirnya sekarang beberapa kasus-kasus kaum muslimin yang menimpa kaum muslimin dengan jumlah yang tidak kecil, beritanya dikubur sehingga banyak dari kaum muslimin tidak ngerti, sedangkan dalam tubuh umatnya itu tercapek-capek, dicapek-capek oleh musuh-musuh Islam. Apalagi saya itu Pak, sekarang muslimin di Gaza disikat tambah habis lagi, tambah keras lagi. Jangan dikira sudah berhenti pembunuhan dan genosida, tak berhenti, terus jalan, tapi ditutup-tutupi pakai apa? Bola, Piala Dunia, Piala Dunia, sibuk anak-anak kaum muslimin, anak-anak mudanya, muda-mudinya, wah sana, wah sini, yang mulai itu sampai kita ya. Ada kan sampai jam berapa ya? Biasanya bapak-bapak itu santri kan nggak tahu gitu. Tahu santri? Oh sampai jam 2 tahu kan santri. Pengalaman kita ya. Sampai jam 2 zamannya kamu dulu ya? Zaman kamu dulu. Kamu pernah lihat lagi nggak nih tahun ini? Nah, ya benar. Dan bawa ya. Sebelum masuk pondok dia pernah lihat sampai jam 2. Kalau sekarang dibangun jam 2 kan? Bledos mulet-mulet. Nggak bisa. Baik. Ya, kalau sudah perhatian ke sana, lupa yang namanya urusan umat, lupa semuanya bubar. Baik. Kembali. Jadi yang kedua, orang-orang yang mengadakan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Lah itu hukumannya juga, itu juga orang-orang yang diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh ada seorang mukmin, seorang muslim yang berupaya untuk membunuh, menakut-nakuti orang dengan bersenjata atau merusak fasilitas orang lain atau kepemilikan orang lain. Enggak boleh. Muslim tukang merusak, muslim kok tukang hancurkan, muslim kok menakut-nakuti orang muslim kok menakutkan. Tidak bisa. Muslim itu ramah, tamah, baik, meskipun mujahid-mujahidnya. Kecuali kalau di medan perang, itu ada itu kalau sampai di medan perang malah lucu. Di medan perang malah dia tawaduk. Ya enggak. Di medan perang sana yang keras, sana yang tegas, sana yang menakutkan itu. Ada muslim, tidak mungkin ada muslim kok merusak bumi, menakut-nakuti dan membunuh. Ya, kecuali dengan pembenar syar'i. Nah, kalau dengan pembenar syar'i, maka itu ajaran agamanya. Dia sedang melaksanakan, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan muslim. Yang kedua, ya. Yang ketiga siapa? Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang berani untuk memusuhi wali-walimu, maka aku telah mengumumkan peperangan atasnya. Siapapun wali-wali Allah tidak boleh untuk dimusuhi. Siapapun dari wali-wali Allah tidak boleh untuk dimusuhi.
Ini yang ada di masjid ini semuanya wali-wali Allah. Amin. Tidak ada satupun di sini wali setan. Tidak ada. Walinya orang, maksudnya walinya orang kafir tidak ada. Semuanya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala itu derajat keimanannya berbeda-beda, derajat ketakwaannya juga tidak sama. Keislamannya pun juga berbeda. Setiap orang mukmin, setiap orang yang muslim keislamannya benar. Setiap orang yang bertakwa kepada Allah maka dia adalah wali dari wali Allah Subhanahu Wa Taala. Akibatnya di antara tuntutan atas kaum muslimin bila melihat wali dari wali-wali Allah itu tidak boleh dimusuhi. Tidak boleh. Meskipun dia berbeda pendapat dengan Anda, tidak sama dengan Anda, atau sedikit banyak permasalahan dengan Anda, yang nggak sampai permasalahannya sebesar, maksudnya tidak sampai permasalahannya pada batasan permasalahan yang sangat besar. Nggak boleh itu dimusuhi wali dari wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Alladzina amanu wa qalu ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala mereka adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut dan tidak pula bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang dahulu di dunianya itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kanu yattaqun, dan mereka juga bertakwa kepadanya. Nih ya, ini kuncinya. Iman dan takwa. Siapapun orangnya yang memijak punggung bumi, hidup dia beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Ya, pakaiannya seperti apapun, status sosialnya seperti apapun, kedudukannya seperti apapun, keadaannya seperti apapun, maka dia adalah wali dari wali-wali Allah. Haknya dia untuk dibela, untuk dibantu, untuk diberi, untuk itu. Jangan sampai dimusuhi. Siapapun yang berani memusuhi orang-orang tersebut telah mengumumkan bagi dirinya peperangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diancam oleh Allah dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi yang sangat masyhur, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Dalam riwayat yang lain sebutnya man adali waliyan, barang siapa yang menyakiti wali dari wali-wali. Bukan cuma menyakiti, menangkap, mengejar-ngejar, atau yang pertama mengejar-ngejar, melebeli dengan label-label yang buruk, mengejar-ngejar, menangkap, ya, menyiksa, memenjara, ya, mengusir, bahkan sampai dibunuh, sampai membunuh. Ada wali-wali Allah level yang paling tinggi, mereka adalah para Rasul-Rasul Allah, para nabi-nabi Allah. Berikutnya para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum. Berikutnya mereka-mereka yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah dari level-level atas sampai turun berikutnya sampai manusia mukmin yang bertakwa di akhir zaman nanti. Mereka semuanya adalah wali-wali Allah. Wali Allah bukan orang-orang yang mempunyai bukan hanya orang-orang yang mempunyai keadaan tertentu seperti yang saat ini digembar-gemborkan di banyak telinga kaum muslimin, pakai serban tertentu, pakai gamis tertentu, megang tasbih tertentu, beribadah dengan tarekat dan cara tertentu, berposisi di masyarakat dengan posisi tertentu, memiliki kelebihan kemampuan ilmiah tertentu. Belum tentu, kadang-kadang alim tapi dia alim alim tapi penjahat. Kadang-kadang ilmunya tidak seberapa tapi takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Manusia biasa, tapi tunduk, taat, tidak takabur dan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ya, meskipun tidak seberapa kapasitas dan kemampuan dan kepemilikan ilmunya dia, nggak harus kiai jadi wali.
Tukang becak sekalipun kalau kemudian dia memenuhi kriteria takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wali. Dan tidak harus yang berketurunan yang bernasab keturunan para nabi, keturunan para sahabat, keturunan orang-orang saleh. Tidak harus mereka. Tapi kita semua ini, saya katakan kita semua ini semuanya wali dari wali-wali Allah. Haknya kita itu untuk tidak dimusuhi. Haknya kita juga untuk tidak boleh disakiti oleh mukmin yang lain. Sama sekali nggak boleh. Dengan kata, dengan perbuatan, dengan sikap, dengan apa, apalagi dengan senjata, nggak boleh. Kalau sampai ada yang melakukan itu pada kita, maka dia terancam untuk diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Minimal nanti di akhirat. Faqad adantuhu bil harbi. Nah, baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut fa in lam taf'alu. Bila mana kalian tidak mau untuk melakukan perintah tersebut, maksudnya di dalam ayat 278, satu bertakwa kepada Allah, dua meninggalkan riba. Kalau tidak mau untuk melakukan itu, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya kepada orang tersebut. Umumkanlah peperangan kepada mereka. Ya. Perang dengan siapa? Dengan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, namun jika kalian mau untuk tobat, namun jika kalian mau untuk berhenti dari perbuatan riba, memakan riba, kecil apalagi yang besar, begitu mendapatkan nasihat, kemudian saat itu juga kemudian kalian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakum ru'usu amwalikum. Bagi kalian modal-modal kalian. Bagi kalian apa? Modal-modal kalian. Bacot dulu Pak, saya sudah terlanjur beriba, saya memberikan pinjaman, lalu saya berakad dengan dia untuk dikembalikan lebih dari lebih dari modal saya dalam meminjamkan, ya, dalam saya meminjamkan keuangan itu kepada kepada klien saya, kepada siapa yang bermuamalah dengan saya ini. Dan sudah dikembalikan, modalnya sudah kembali, tinggal sekarang angsuran apa? Ribanya. Tiba-tiba dia mendengar kajian yang seperti ini, mendengar keterangan yang seperti ini, lalu tergerak keimanannya, lalu dia menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sudah berhenti dan meninggalkan praktek perbuatan riba tersebut. Maka dari detik itu jangan disambung lagi. Jangan disambung lagi. Bilang sama orang yang diutangi tadi, bilang stop, jangan bayar lagi. Tuh, kenapa Pak? Tobat. Kenapa Pak? Tobat, saya berhenti. Lah terus, ini masih ada hak Anda, bukan hak saya. Lalu, ya sudah, itu punya Anda. Loh, saya juga sudah berbacot, bayar lebih dari modal saya. Dari modal Anda. Ya saya bantu, tapi sekarang keterangan agama, hukum dalam agama kita semuanya. Lalu saya stop menghentikan riba itu. Bagi saya modal saya, bagi saya modal saya. Lakum ru'us amwalikum. Kalau memang mau untuk mengembalikan, maka itu lebih baik dikembalikan kepada yang menghutang, yang berhutang. Nih, kemarin kamu untuk hutang sama saya, modalnya kan cuma 1 juta atau 10 juta, ya. Selesai 10 juta, kok masih ada berlebih 1 juta, tak balik, saya kembalikan kepada kamu. Kenapa? Hak saya adalah modal saya, ya, yaitu 10 juta. Kalau nanti orang yang mau yang beriba itu tadi terus mengatakan enggak, itu saya pokoknya saya berikan kepada Anda sebagai hadiah dan ihsan, dan itu ya terserah dia, ya terserah sang pelaku. Tapi akan lebih baik kalau semuanya di stop, dijalankan sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak lagi zalim dan kalian tidak pula dizalimi. Kalian kalau menghentikan riba, lalu kalian mendapatkan modal-modal kalian, ya, apa namanya Pak?
hutangnya, pokok hutang, kan ada pokok hutang, kemudian ada ribanya, ya kan? Ada bunga, terus ada apa lagi? Kalau administrasi oke, nggak apa-apa, itu karena memang ada yang dikerjakan dan ada perlu ada imbalan. Terus lebih lagi penalti sama apa sih? Ya hukuman itu kalau terlambat denda, ya ada denda, itu semuanya tidak boleh berlaku. Penalti, perge sama apa kayak pajak farmer nggak bisa, nggak boleh. Jadi kalau katanya ya, kalau orang yang beriba itu meminjam pokoknya sekian, terus angsurannya sampai 1 tahun, baru setengah tahun kalau mau dibayar penuh, itu katanya kena penalti gitu ya? Iya, kena penalti. Penalti itu boleh betul? Denda itu ya? Kalau nggak salah denda. Saya alhamdulillah nggak pernah tuh beribadah dan ya sedikit banyak pernah dengar gitu. Kalau nggak salah denda, ya, mestinya harus membayar 12 bulan, tapi ini dibayar lebih cepat jadi 6 bulan. Jadi 6 bulan, malah kena denda. Aneh-aneh kan? Wallahu a'lam. Kalau hal nyeleneh, mau malah kita sudah nggak syar'i macam-macamnya. Ya, jadi nanti jalan. Baik. Nah, jika kalian mengambil pokok-pokok harta kalian dari hutang tersebut, maka satu, kalian tidak zalim kepada siapa yang kalian hutangi, dan yang kedua, kalian tidak terzalimi. Kalian tidak terzalimi. Loh, uang saya sudah dipakai sama dia, bahkan dipakai modal sama dia, bekerja dan usaha sampai 1 tahun, sampai 2 tahun. Akibatnya dia untung kepet-kepet. Lah Pak suruh membalikan modal saya, pokoknya uang saya. Dia dapat untung dengan uang saya, dengan uang saya. Akadnya di dalam Islam, kemarin sudah saya sebutkan ya. Akadnya di dalam Islam, pinjam meminjam itu adalah bantu membantu. Akad pinjam meminjam di dalam Islam itu adalah asasnya adalah apa? Bantu membantu. Yang meminjamkan membantu, yang meminjam dibantu. Orang kalau di dalam Islam membantu dan membantu orang lain itu berbuat ihsan, berbuat ihsan, maka pahalanya gede, pahalanya besar. Makanya disebut dalam ihsan seperti yang ditulis di sebagian mobil-mobil di belakang mobil-mobil sekarang sudah mulai ada tulisannya kayak apa ini? Di antaranya khairun nasi anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Nah, kita meminjamkan kepada orang lain uang yang mau untuk usaha, uang yang mau untuk membayar kebutuhan, mau untuk ini, mau untuk itu, kita telah berbuat baik kepada orang tersebut. Kalau telah kita mendapatkan keuntungan-keuntungan api riba, itu paling berapa? 1. Kedua, api riba itu hanya akan bisa ternikmati di dunia saja, dan tidak ada dunia yang kekal selamanya, itu tidak ada. Sedangkan kalau Anda meminjamkan kepada orang lain, kelebihan-kelebihan harta Anda dan fulus-fulus Anda itu uang-uang Anda itu uang nganggur gitu loh. Bukan uang-uang yang uang tidur itu, bukan uang yang sedang panas dan dipakai untuk kerja dan muter itu, tidak. Makanya Anda pinjamkan karena menganggur di di brankas Anda, ya. Atau nganggur di rekening Anda, domprok saja di bank itu sampai sekian tahun sudah dipakai untuk apa-apa. Ada saudaranya butuh, maka dipinjamkan kepada yang butuh ini dengan jaminan dia mengembalikan pada waktunya. Masalah dia menggunakan untuk modal, untuk ini, untuk itu, yang penting halal, yang penting baik usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Anda telah membantu orang tersebut hingga 1, orang itu bisa hidup, 2, bisa menghidupi keluarganya, 3, bisa berbuat baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain, 4, 5, dia bisa berusaha, dia bisa menjaga harga dirinya sendiri, dia teruntungkan, dia paling tidak senang. Dan membuat senang orang lain itu
pahalanya luar biasa. Apalagi sampai meminjamkan, apalagi sampai dia bisa bekerja, bisa usaha, dapat untung, bisa mencukupkan dirinya dan keluarganya, dan waduh, pahalanya berlipat-lipat bagi orang mukmin yang meminjamkan. Tapi masalahnya ada di antara kaum muslimin ini orang-orang dablek, minjem tapi dengan niat jelek dan buruk. Minjem mana sing tak siliwung sugih, yang saya pinjam ini juga orang kaya raya, paling dia juga gak butuh duitnya, sengaja diolor-olor oleh dia, padahal sudah jelas sudah datang waktu pengembaliannya. Nah, ini dablek ini. Kadang-kadang baru makhluk-makhluk begini ini sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin jadi malas untuk meminjamkan, jadi malas untuk beramal saleh. Kenapa? Malah jadi dosa. Wah, akhirnya tiap hari dia jadi nagih terus, sulit lagi ngirim dan kolektor hisan. Desi ngirim desi. Wah, puisi-puisi dikata-katai jelek di itu dan ditekan-tekan dan wah, jadi dosa. Kenapa? Nah, ini gara-gara orang yang dablek ini tadi. Dan Rasulullah SAW mengancam orang-orang itu dan mengatakan matlul waliyi bulmud, mengolor-ngolor haknya orang yang kaya yang Anda pinjami adalah kezaliman. Anda meminjam keuangan dari orang yang kaya raya, jelas-jelas itu gak butuh dengan uang yang dipinjamkan kepada Anda. Mau dikembalikan kapanpun juga gak masalah. Tapi Anda sudah berjanji dengan dia, saya pinjam untuk 1 tahun, hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan saya bayar. Kalau perlu jam sekian akan saya bayar kepada Anda. Atau saya kalau punya kelebihan dan kemudahan akan saya bayar sebelumnya. Kalau sudah ada janji, mukmin itu harus memenuhi dan menepati janjinya. Jangan kemudian dia ngolong-ngolong ke sana ke sini. Apalagi tadi mengatakan, wah sing tak sini wong sugih, dia juga paling nggak butuh dengan uang saya, dengan uang yang saya pinjam, sengaja diolor-olor oleh dirinya. Nggak boleh yang seperti itu. Nggak boleh, haram dan pelakunya berdosa. Lalu bagaimana dengan orang yang uangnya diolor-olor ini tadi? Yang uangnya dan haknya dia diolor-olor, meskipun dia tidak butuh, dia tetap mendapatkan fadilah dan pahala-pahala kebaikan yang telah diberikan kepada, yang dibantukan kepada muslim tadi, kepada orang tadi. Ya, wallah. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usra, dan bila mana firman Allah Subhanahu wa taala, la taqlimun wa la tuzlamun. Dengan itu kalian tidak zalim dan kalian juga tidak terzalimi. Kalian kalau menghentikan riba, lalu kalian mengambil pokok-pokok uang kalian, sisanya Anda kembalikan, atau karena Nabi SAW mengatakan batal semua riba, ya sudah, berarti stop saat Anda mendapatkan ilmunya dan pengetahuannya dan nasihatnya, stop saat itu juga, maka silakan untuk diambil apa adanya. Nanti yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pokoknya ya. Kalau pokok-pokok bangunan itu sudah Anda ambil, maka silakan dilepas segalanya. Jangan sampai mendapat keuntungan sekecil apapun dari riba. Nah, kalau Anda berbuat seperti itu, satu, Anda tidak zalim, dan yang kedua, Anda tidak terzalimi. Anda tidak terzalimi. Lebih dari itu, Anda dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ayat firman Allah, Anda tidak terzalim, Anda tidak zalim, dan Anda tidak terzalimi, nas membawa keterangan kepada kita bahwasanya riba adalah kezaliman. Maka sekecil apapun seorang muslim beriba, ya sekadar itu dia telah berbuat kezaliman. Padahal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan kujadikan kezaliman hukumnya haram antara kalian. Maka dari itu jangan sampai Anda saling menzalimi satu dengan yang lain. Jangan sampai Anda saling menzalimi satu dengan
yang lain. Bentuknya kezaliman apa saja, sekecil apa saja, namanya kezaliman tidak boleh itu terjadi. Ya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebut al-zulmu zulumatul yaumil qiyamah. Kezaliman bahkan menjelma menjadi kegelapan bagi pelakunya kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Kelak akan menjelma padanya menjadi kegelapan, kezaliman. Sekecil apapun kita zalim dari atau sekecil apapun terjadinya kezaliman dari seorang muslim kepada orang yang lain, baik yang dizalimi itu muslim maupun non muslim ataupun orang kafir, atau bahkan yang dizalimi itu juga hewan. Pokoknya jenenge zalim, pokoknya namanya zulm, kezaliman. Perilaku, perbuatan, sikap zalim dan kata-kata zalim. Pokoknya apa saja yang namanya kezaliman itu akan menjelma menjadi kegelapan pada pelakunya kelak di hari kiamat. Loh, Bu, orang di dunia ini kalau berjalan di suatu tempat yang tidak dikenal olehnya, tempatnya apalagi kalau tempatnya membahayakan, peweten dedet gelap gulita, dia nggak bisa memastikan dan nggak bisa tahu apa yang ada di depannya, apa yang ada di belakangnya, apa yang ada di kanan kirinya maupun yang di atas dan di bawah. Itu bagaimana keadaan? Kita tuh kalau kepaten lampu itu giliran mati. Ya. Kalau kepaten lampu di rumah kita, kalau tertutup dinding misalnya di sini dan atasnya juga tertutup genteng maupun atap, maka rumah itu jadi gelap tuh. Ya coba, siapa di antara kita ketika mati lampu bisa mengambil itu? Ya. Itu malah insya Allah ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ya. Sudah petang betul begitu. Coba Anda berjalan, padahal Anda berjalan di rumah Anda sendiri. Kalau bisa jalannya yang biasa, yang cepat gitu ya. Nabrak ini, nabrak dinding, nabrak kursi, nabrak meja, ya. Kena kolornya, kena apa namanya, betisnya, atau pakai betisnya, tulang keringnya, tabrak meja kayu, jati atau bahkan besi, gara-gara gelap. Tahu tempat gelap kok berjalannya biasa, pasti kan harus hati-hati, super hati-hati. Itu baru di rumah, dan kejadian duniawi ya. Lalu bagaimana kalau menjelma kezaliman terjadi dari seorang muslim dijelmakan oleh Allah menjadi kegelapan pada hari kiamat? Siapa yang tahu rute di hari kiamat? Gak ada GPS misalnya itu Pak. Pada masa kok pendedet gelap, dia gak bisa kemana-mana. Loh gimana kan matahari turun Pak ke atas kepala hanya jarak 1 mil. Masa gak kelihatan loh? Perkara-perkara itu, perkara di sana itu adalah perkara-perkara ghaibiyah. Perkara-perkara ghaibiyah akan terjadi dari perkara-perkara ghaibiyah, hal-hal yang yang mustahil terjadi di perkara nyata dalam kehidupan nyata. Sangat mudah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat apapun. Di padang mahsyar itu nanti akan berdiri orang ya berjejer-jejer umpamanya di sana. Ini orang beriman, ini orang bertakwa, ini orang yang soleh, sampingnya orang maksiatnya sedikit, sampingnya lagi lebih banyak maksiatnya, samping lagi doyan maksiat, sampingnya lagi tukang maksiat dosa besar, sampingnya lagi munafik, sampingnya lagi musyrik, sampingnya lagi orang kafir bulan. Itu nanti berbeda-beda keadaan, keringatnya. Mereka di padang mahsyar akan keringatan habis-habisan. Dan anehnya keringat itu akan berada di sekitar masing-masing orangnya. Itu keringat nggak bisa berlebar ke sana dan ke sini. Ada. Ya, nanti kalau ada orang mukmin bertakwa kepada Allah, derajat keimanannya tinggi, dia hanya kecah-kecah dengan keringatnya sendiri. Kepanasan berkeringat, tapi cuma sebatas telapak kakinya. Naik pun hanya sampai ke mata kaki. Sampingnya lagi
yang tukang maksiat atau doyan maksiat itu sampai momennya sepahanya. Berikutnya lagi orang kecanduan maksiat dan biasa untuk melakukan dosa-dosa besar itu hampir gelagapan, ya, sedada atau seperut. Sampainya lagi ada orang-orang itu dalam satu dalam posisi yang dekat, itu akan terjadi. Dan itu disebut dengan Nabi. Ada orang yang yuljimuhul arabu iljaman, kata Nabi SAW, akan tertekan dengan atau gelagapan kalau bahasa Jermannya, gelagapan dengan keringatnya sendiri. Kalau dia berdiri di sampingnya orang yang bertakwa, orang bertakwa itu cuma keceh-keceh dengan keringatnya. Itu terjadi di sana. Apalagi cuma membuat dia tenggelam dalam kegelapan, sedang di sampingnya orang mukmin bertakwa, kemudian segalanya terang benderang. Bahkan orang mukmin itu termasuk dari orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arsy-Nya. Nanti akan ada orang ini terlindungi, orang itu tidak terlindungi, padahal akan jejer berdiri bersampingan. Apa yang potensi untuk mendatangkan dan menjadikan hal itu terjadi pada dirinya? Kesempurnaan imannya, kesempurnaan takwanya. Sebagaimana seorang muslim itu sekarang kalau berjajar dalam soft sholat itu, ya, kita kalau berdiri dalam soft sholat, nanti ada yang pahalanya sampai 100, ada yang pahalanya cuma 50, ada yang pahalanya cuma 10 roh, ada yang 70, ada yang padahal mereka satu soft berjajar bersama. Keadaannya berbeda-beda. Dan di hari kiamat di padang mahsyar keadaan tidak bisa disamakan dengan di dunia. Tolong. Jadi kezaliman bakal menjelma atas pelakunya menjadi kegelapan kelak di hadapan pelakunya di padang mahsyar atau di hari kiamat. Al-zulmu zulmatun yaumil qiyamah. Termasuk di antaranya memakan riba. Memakan riba. Nah, riba ini sudah saya katakan bahwa itu dosa besar, bahkan tersebut di dalam sebuah hadis yang dhaif, lemah, ya, hadisnya lemah. Riba itu ada 70 pintu dosa. Riba itu ada 70 pintu dosa. Dosa yang paling ringan adalah seperti dosanya seorang yang menzinai ibunya sendiri. Seperti keadaan orang yang menzinai ibunya sendiri. Itu kalau makan ribanya berapa? 1000. Makan ribanya berapa? 10.000. Makan ribanya cuma 100.000. Cuma kecil-kecil, dikit-dikit. Seperti kalau dia menzinai ibunya sendiri. Alhamdulillah dari. Lalu yang pertengahan seperti apa? Apalagi yang besar, parah berat. Kemudian riba ini juga merupakan salah satu cara yang dipakai oleh setan untuk menjebak orang-orang mukmin dan orang-orang muslim agar supaya menjadi salah satu perusak masyarakat. Itu hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial, semua jadi jebol, jadi bobrok gara-gara apa? Riba. Bahkan negara bisa goyah. Negara akan bisa goyah. Karena kan cuma keluarga atau RT, ya. Itu bisa saling musuh-musuhan. Bisa terjadi kejadian-kejadian yang besar sekali gara-gara riba dalam waktu panjang, atau bahkan tidak perlu dalam waktu panjang, dalam waktu pendek pun juga akan bisa terjadi kerusakan, terus masalah-masalah serius yang besar terjadi cuma gara-gara riba. Maka dari itu hati-hati, perlu waspada, ya, perlu waspada, jangan sampai kemudian hal-hal riba ini terjadi pada kita secara sengaja, ya. Kita melakukan hal tersebut tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini saya sambung dan waktunya. Akhirnya kita tidak bisa masuk pada penutupan ayat-ayat riba. Karena 279 rupanya kita belum
belum selesai pembahasannya dalam pertemuan yang nanti ya. Baik, saya kira cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini bermanfaat. Insyaallah untuk ayat-ayat penutup riba akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah. Allahumma amin. Kita sudah dulu dan bisa kemudian nanti kita masuk pada sesi soal jawab seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.